sebelum sakit urus mantomi BPJS tak. Jangan ki tunggu ada miki di UGD baru ki mau mengurus. Kalau kader posyandu hanya untuk memantik, mau menstimulus supaya datang itu orang tua membawa anaknya, mereka kongsi-kongsi lagi tahu untuk bikin makanan tambahan sementara honornya juga tidak seberapa. Dia kan biasanya di sini kita Bu Yeni Dik, kalau pemberian makanan tambahan mamanya yang bawa mangkok besar. Yang tadinya dianggarkan supaya 1 hari 1 telur untuk anak tersebut, itu adalah lo yang bikinkan kue gitu. Karena saya dulu Pak pengalaman kalau sudah mau posyandu datang kader di rumahku, Ibu Lurah, apa adakah? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Penanganan stunting oleh pemerintah sangat gencar dilakukan. Ini untuk bagaimana memperbaiki gizi masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Ini dalam catatan saya untuk di khusus kota Makassar beberapa tahun yang lalu pernah mencapai angka di atas 10% angka stunting di masyarakat. Kemudian pada 2021 itu turun drastis menjadi 5,25%, 23%. Kemudian di 2022 turun lagi menjadi 4,08%. Ini pencapaian sangat luar biasa dalam mendorong upaya pemenuhan gizi masyarakat terhadap dari pemerintah kota terhadap masyarakat di Makassar. Nah, ini juga sangat penting karena berperan penting dalam penurunan prevalensi stunting di Sulsel. Di Sulsel ini cakupan stunting cukup tinggi, tetapi karena angka di Makassar turun drastis, maka ini cukup berpengaruh juga dalam pengenanganan di seluruh Sulawesi Selatan. Di tengah-tengah kita sudah ada narasumber yang terkait dengan dengan isu-isu stunting. Saya perkenalkan, yang pertama adalah Ibu Yeni Rahman. Ini anggota Komisi D DPRD Makassar. Tidak lama lagi akan naik kelas ke DPRD Sulsel ya Bu ya. Semoga terpilih kembali Bu ya. Ibu Yeni ini banyak mengenai menangani isu-isu terkait kemiskinan, kemudian isu sosial di masyarakat. Kemudian narasumber kedua adalah Dr. Udin Saputra Malik, Ketua Forum Kemanusiaan Kota Makassar. Nah, ini cukup fenomenal juga, banyak program kemanusiaan yang digagas terkait dengan kesehatan terkait termasuk dalam penanganan stunting. Kemudian narasumber ketiga kita adalah Ibu Sunarti, atau yang akrab disapa Ibu Tati Pahyudin Bu ya. Ya, ini beliau adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Makassar. Ya, saya ke Ibu Sunarti dulu ini terkait dengan ini kan Makassar angka prevalensi stuntingnya paling rendah di Sulsel Bu ya. Makassar adalah daerah terendah. Saat ini data terakhir adalah 4,08%. Itu sangat turun drastis ya kalau dibandingkan beberapa tahun lalu yang sempat di atas 10%, kemudian di 2021 5%. Nah, ini kan ada banyak program strategis yang dilakukan. Seperti apa tuh Bu yang program strategisnya yang dari Dinas Kesehatan untuk penanganan stunting ini? Terima kasih Pak. Yang pertama-tama program-program kami itu di Dinas Kesehatan adalah kami menghimbau kepada seluruh petugas promkes yang ada di puskesmas untuk selalu mengedukasi masyarakat bagaimana pentingnya makanan bergizi untuk ibu hamil, kemudian balita,
Di samping itu juga kami ada program pemberian makanan tambahan. Makanan tambahan ya. Ini kan angka 4% itu cukup kalau secara angka ya itu cukup luar biasa Bu ya. Kemudian target tahun ini kalau bisa zero. Iya. Itu bagaimana ini ya Bu? Apa namanya langkah-langkah percepatan itu untuk di Puskesmas misalnya di Posyandu? Kebetulan kami di Kota Makassar ada tim percepatan penurunan stunting yang diketuai oleh Ibu Wakil Wali Kota Makassar. Yang dimana setiap hari Sabtu pagi kami mengadakan grebek stunting. Grebek stunting ya? Iya. Setiap Sabtu. Setiap Sabtu pagi. Iya. Itu apa saja ininya kegiatan? Itu? Kegiatannya antara lain pemberian makanan tambahan untuk bayi balita yang ada di wilayah Puskesmas. Jadi kita turunnya di Puskesmas Pak. Puskesmas ya. Untuk pemberian makanan tambahan untuk kemudian kita mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama ibu-ibu dan kader. Karena kader yang akan perpanjang tangan kami, kader yang bisa menyampaikan ke masyarakat langsung ya. Iya. Oke. Kemudian saya ke Dokter Udin dulu ya. Ini kan dokter ini membuat forum kemanusiaan ya, relawan forum kemanusiaan Kota Makassar yang sangat gencar turun ke masyarakat dalam hal penanganan kesehatan ya. Tadi saja masih sebelum masuk ke ruangan ini masih sibuk untuk menelpon ya. Bagaimana siapa yang belum ditangani, sakit apa ya gitu, mencarikan rumah sakit begitu. Kira-kira terbentuknya forum ini apa yang melatar belakangi dokter? Ya, jadi forum kemanusiaan Kota Makassar itu terbentuk tahun 2021. 2021 ya. Ya, itu berawal dari kejadian kebakaran di Leping, Jongaya, Tamalate. Jadi waktu itu kita ketemu dengan seluruh aktivis-aktivis kemanusiaan yang memang kebetulan kita selalu ketemu pas bencana saja. Pas bencana ya? Saja. Betul ya. Pas bencana saja. Akhirnya kita bilang kenapa ini kita pas bencana saja ketemu. Adakah begitu yang lain selain bencana kita bisa ketemu-ketemu? Akhirnya kita ada beberapa organisasi, tempo hari mungkin sekitar 20 organisasi. Kita bikin forum, kemudian kita bikin pelatihan, dan dari pelatihan dari program ke program itu anggotanya kita semakin bertumbuh. Sekarang kurang lebih ada 40 organisasi dan kurang lebih 150 relawan. 150 relawan dari 40 organisasi. Dari 40 organisasi. Itu masing-masing organisasi masih ada lagi relawannya masing-masing gitu. Jadi anggotanya ada yang berupa organisasi, ada yang berupa relawannya langsung seperti itu. Itu rutin ya pertemuannya setiap bulan kah, setiap minggu? Hampir tiap bulan ada pertemuan. Ya, karena kita juga hampir tiap hari ada melakukan pendampingan. Jadi setelah kita bertemu di bencana, kita bikin program yang memang untuk pendampingan sehari-hari. Jadi isu-isu sosial, isu-isu kesehatan, isu-isu pendidikan, perlindungan anak dan perempuan, itu kemudian menjadi skup kerja dari relawan-relawan yang tergabung. Itu aktif ya relawannya ya, 150 orang itu untuk bekerja di khusus Kota Makassar. Kemudian yang paling fenomenal adalah satu anak satu warung makan ini untuk program pencegahan stunting ya. Itu seperti apa ininya? Seperti apa programnya itu? Jadi ini program sebenarnya ada evolusinya gitu. Jadi dulu kita dapat bantuan dana CSR dari salah satu BUMN di Makassar. Kita belikan dia PMT, isinya susu, biskuit, sama vitamin ya. Saya mau datang langsung bagikan, supaya lihat bagaimana situasi di bawah kan. Pas saya datang, itu dia bagi-bagi. Jadi satu dikasih anaknya, satu dikasih sepupunya, satu dikasih tetangganya. Jadi kita tidak pernah heran kalau seumpamanya ada program bantuan yang langsung dikasihkan ke sebuah keluarga, itu dinikmati oleh satu keluarganya gitu. Jadi bapaknya makan, ibunya makan, dan seterusnya. Apalagi rak satu telur itu. Nah, itu yang tadinya dianggarkan supaya satu hari satu telur untuk anak tersebut, itu ada Lalo yang bikin kang kue gitu. Jadi akhirnya kita bilang bagaimana caranya supaya kita bisa sekaligus juga ada fungsi pengontrolan. Akhirnya
kita terinspirasi dari program-program Jumat Berkah. Jumat Berkah. Jumat Berkah itu kan satu restoran menyumbang 50 porsi, 100 porsi. Menurut saya itu alangkah lebih baik lagi kalau kita sasarkan kepada anak-anak atau ibu-ibu hamil seperti itu. Nah, kita akhirnya buat pilot project di Kelurahan Balaparang. Ya, besok ini hari ke-100-nya karena kita intervensi 100 hari. Jadi di Balaparang itu ada 11 anak, 9 relawan, kemudian ada 7 warung makan. Jadi warung makannya ini bergantian tiap hari menyuplai satu porsi untuk anaknya dan ke 9 relawannya. Jadi relawan yang membagikan dapat juga seperti itu. Itu sebagai bentuk reward kepada relawannya. Seperti Jadi bagaimana dukungan itu? Apa namanya rumah makan sambutan? Alhamdulillah mereka sangat antusias. Bahkan dari 7 mitranya kita itu ada yang bukan rumah makan. Ada yang berupa salon, cuman dia bilang kami tiap hari bikin makanan untuk karyawan kita. Nggak apa-apa lah, nanti hari Kamis kami tambah porsinya supaya anak-anak ini dapat juga seperti itu. Dan ini anak-anak kan dikasih porsi dewasa. Karena mereka suka, akhirnya kadang mereka makan 2 kali. Jadi makan siang dan makan malamnya. Luar biasa ya. Iya, oke, kita ke Ibu Yeni. Ini kan kalau anggota dewan kan sering turun ke masyarakat ya, bukan reses, ketemu konstituen. Pasti banyak masukan warga Bu ya, terkait bagaimana penanganan kesehatan, kemudian terutama di Posyandu itu ya Bu ya, karena ini bersentuhan langsung ke masyarakat di RT RW ya. Itu seperti apa? Apakah banyak masukan terkait itu Bu? Iya. Kalau kita berbicara reses pasti panjang ya, banyak pastinya tema masalah yang dipaparkan masyarakat pada kami. Tapi karena hari ini kita berbicara stunting, saya coba untuk fokus ke stunting. Jadi kemarin waktu reses yang paling banyak masukan, walaupun sering ya, di periode pertama saya juga adalah tentang fasilitas di Posyandu itu sendiri. Itu pertama, masih berulang harapan. Yang kedua, tentunya ini yang menjadi perbincangan di semua kader Posyandu, sudah tidak ada lagi PMT ya, pemberian makanan tambahan. Itu sudah tidak ada lagi. Saya telusuri kenapa bisa tidak ada. Ya pastinya kita sebagai warga negara akan patuh dengan aturan yang berlaku. Karena aturan yang dari pusat bahwa PMT itu sudah tidak diberikan lagi, ini menjadi catatan dan pemikiran saya, kita harus cari solusinya. Saya juga saya tidak hanya mendengar ya, dari Makassar saya keluar, saya konsultasi di beberapa daerah di Sulsel, ternyata memang datanya sama. Jadi saya maksudnya saya percaya gitu. Jadi saya tidak langsung percaya begitu ada data ya, kita harus kasih perbandingan, telusuri dan ternyata memang benar. Jadi ketika ada masalah seperti itu, pastinya kita akan mencari apa solusinya. Jadi kita bukan hanya mengkritik pemerintah saja tanpa memberikan solusi, karena kita ketahui Kota Makassar ini adalah milik kita semua. Seperti itu. Yang menjadi keheranan saya sebenarnya memang dari pusat ya. Kok misalnya ini Posyandu tidak diberikan sesuatu anggaran yang anggaran yang khusus seperti itu. Karena kita ketahui bahwa kalau kita berbicara tentang kesehatan, data pertama yang kesehatan dapat itu pasti dari teman-teman Posyandu. Nah, jadi saya tidak berbicara dalam skop Kota Makassar, karena pasti ada aturannya memang dari atas. Yang mengherankan kita sebagai masyarakat tentunya adalah tentang intervensi terhadap Posyandu itu yang kurang menurut saya. Intervensinya yang kurang. Itu dari segi anggaran. Karena kita ketahui data awal itu sebenarnya kita mainnya di Posyandu. Jadi ketika kita ingin mengetahui bagaimana kondisi kesehatan sebuah wilayah, kita bisa sampai ke terendahnya RT. Itu mainnya di Posyandu. Dan kita juga tidak bisa pungkiri di beberapa kegiatan, saya ingat sekali ya, waktu saya masih mahasiswa, ada Posyandu di dekat rumah teman saya, K3S ya Bu, tadi namanya dulu lomba ya, WKKS, susah sekali disebut, P2WKSS. Itu dimulai dari kader Posyandu. Bayangkan karena juara 1 nasional
Itu camat saya dulu ya, yang namanya Pak Agus, pergi ke Istana Negara. Nah, jadi maksud saya ini memang betul-betul harus kita perhatikan di Posyandu tentang penganggarannya, karena dari Posyandu inilah kita mulai bermain data. Data apa yang kita butuhkan itu harusnya diolah di sana. Pertama tentang tentunya bagaimana kondisi ibu hamil. Ini kan kita berbicara tentang kehidupan dulu. Ibu hamil, bagaimana ketika dia balita, bagaimana ketika dia batita. Kalau perlu kondisi kesehatan masyarakat juga masuk ke situ. Jadi ketika dinas kesehatan ingin melakukan suatu program, datanya ada di situ. Jadi tidak serta-merta membuat program, ternyata ketika kita telusuri tidak dibutuhkan di masyarakat. Jadi ini penguatan Posyandu yang harus dibutuhkan ya. Kalau perlu memang kita juga perlu seleksi kader Posyandu. Atau kalaupun ini sebenarnya juga di kader Posyandu, menurut saya ya tidak usahlah kita eliminasi ya, karena mereka kita sudah lihat kerjanya betul-betul tulus ya, bukan karena tahun politik ini saya sebut-sebut Posyandu ya, tidak. Mereka kerja tanpa nilai yang sepantasnya, dan kita tahu sejarahnya berapa honor mereka, itu kita tidak bermain di situ. Kerja-kerja mereka ini sangat valid datanya. Kalau saya bisa bilang datanya itu valid. Jadi ini saya lihat juga teman-teman di dinas kesehatan cukup bagus ya, karena ada teman konstituen saya juga kader Posyandu, saya melihat juga dia militan. Artinya walaupun tingkat pendidikannya itu tidak sampai S1 atau S2 dan bisa sampai SMP, tetapi kualitasnya sudah bagus karena ada BIMTEK di dalamnya. Jadi itu menurut saya kalau bagus pasti kita bilang bagus. Betul. Jadi memang pertama adalah kebijakan anggaran untuk dan yang menjadi masalah kita adalah tidak ada PMT. Yang menjadi kekhawatiran saya adalah jangan sampai ketika PMT ini sudah tidak ada di Posyandu, ini akan meningkat stunting. Karena yang diintervensi adalah yang calon stunting, bukan calon ya, yang diindikasi stunting dan stunting. Padahal yang kita mengharapkan sebenarnya adalah preventif. Jangan sampai kita loss di situ. Dan yang kedua, tidak bisa dipungkiri, banyak orang tua semangat pergi ke Posyandu karena ada makanan tambahannya. Dan kita tidak bisa memang pungkiri bahwa penghasilan di beberapa tempat ya pasti itu sangat rentan ya. Kalau kita di Makassar itu masih membutuhkan makanan tambahan. Artinya itu yang menjadi daya tarik orang Posyandu. Yang saya khawatir nanti karena tidak ada PMT-nya, tidak ada yang mau datang. Sesam ini kader Posyandu tuh nak bujuk-bujuk bilang datang lalu. Dan yang paling miris, ini hanya mengingatkan teman-teman di Dinkes adalah kalau kader Posyandu hanya untuk memantik, mau menstimulus supaya datang itu orang tua membawa anaknya, mereka konsekuensi lagi tahu untuk bikin makanan tambahan, sementara honornya juga tidak seberapa. Walaupun mereka juga tulus ya. Cuman maksud saya janganlah seperti itu. Jadi kita memang harus memikirkan, dan saya melihat ini Tabe Bu yang Bu Tati, kita bisa melirik dari CSR untuk itu. Karena memang kalau bermain di APBD pasti kita ikuti aturan lah, tidak mungkin kita labrak. Tetapi jangan kita pasrah karena tidak ada penganggaran dari APBD untuk PMT, kita langsung bilang kita berhenti. Betul. Ataukah wacana baru lagi ini kita berikan kesadaran masyarakat, sudah terlalu banyak beban masyarakat. Oke, Bu. Terkait tadi yang dibahas terkait dana CSR itu kan sudah dilakukan oleh forum FKKMI Pak Dokter ya. Ini kan percontohan kemarin di mana? Kelurahan Balaparang. Itu apakah ini ada perluasan area untuk ini percontohan tahun ini atau kapan? Jadi kita memang rencana duplikasi di semua kelurahan Makassar jika memungkinkan, tapi ini kita lagi advokasi supaya kita bisa bersinergi dengan program kelurahan, di mana kelurahan itu kan ada dana kelurahan untuk sosialisasi stunting. Nah, supaya kita bisa masuk, memberikan pemahaman kepada pimpinan wilayahnya, lurahnya, memberikan pemahaman kepada kader-kadernya dan puskesmasnya, supaya kita bisa berkolaborasi menciptakan sistem satu warung satu anak ini di kelurahan masing-masing. Jadi memang betul ini prinsipnya CSR, tapi dia
dia bukan berupa uang, tapi berupa barang. Karena kadang kita juga kalau keliling minta CSR di perusahaan-perusahaan dalam bentuk uang, ya lumayan ribet juga dan ya lumayan kecil juga. Jadi swadaya ini masyarakat pemilik warung ya, betul, untuk betul. program itu. Kemudian tadi kan ada 9 anak yang di Kelurahan Balaparang itu. Lalu bagaimana ini hasilnya dari setelah ada program pendampingan itu? Ya, alhamdulillah naik terus. Alhamdulillah naik terus. Ini besok kita mau melihat apakah dia sudah keluar dari standar deviasinya untuk menyatakan dia sudah terbebas dari gizi buruk, gizi kurang atau stuntingnya. Jadi dari situ nanti kita akan publish lagi bagaimana intervensinya. Untuk mendapatkan angka 9 orang itu, 9 orang anak itu bagaimana ininya metodenya? Apakah kita koordinasi dengan puskesmas? Jadi di puskesmas tersebut di kelurahan tersebut dipegang oleh puskesmas mana, nanti puskesmas tersebut memberikan data by name by address siapa yang termasuk dalam kategori-kategori stunting, kurang gizi buruk dan gizi kurang. Ibu Sunarti, ini kan stunting ini kan lagi ramai dibicarakan secara nasional ya, karena target pemerintah memang secara nasional ini 0 sampai 2024. Kira-kira kalau pemicu stunting itu apa saja anunya ya? Apakah pola asuh kah atau faktor sejak kandungan kah atau seperti apa, Bu? Pemicunya stunting itu bermacam-macam, Pak. Seperti yang Bapak katakan tadi, boleh bisa juga dari pola asuh orang tua yang salah. Jangankan yang masyarakat menengah ke bawah, yang masyarakat menengah ke atas saja masih ada anaknya yang stunting. Kenapa? Karena pola asuhnya dalam pemberian makanan itu tidak tepat. Contohnya macam kita ini yang bekerja, kemudian menyerahkan pengasuhan anak kepada orang lain yang bukan kita yang terlibat langsung. Ya biasalah kalau tanpa itu dari kami sebagai orang tua, ya mana kita tidak bisa lihat bagaimana caranya mereka mengasuh kita punya anak. Artinya peran orang tua yang sangat besar di situ. Kemudian bisa juga kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Kita lihat semua rata-rata anak-anak yang stunting itu yang kurang gizi asalnya dari mana? Lingkungannya yang dari pemukiman kumuh. Rata-rata begitu, Pak. Kemudian terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan antenatal care untuk ibu hamil, seperti pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil. Kita sudah programkan itu minimal 90 tablet selama kehamilan. Tetapi ya biasalah, Pak, setelah dikasih obat selama jangankan 91 kali, 30 butir saja yang setiap malam dianjurkan diminum. Masih harus dikasih minum, masih harus diingatkan, harus rutin, datang periksa di belakang, ditanya bagaimana itu, ndak ku minum ki Bu Bidan, kenapa ndak diminum, lain ki anuku, lain rasanya, pokoknya kalau jadi begitu, Pak. Jadi memang peran itu ya, peran orang tua juga sangat penting, kemudian lingkungan di sekitar yang sangat berperan juga, Bu ya. Ada satu juga barangkali. Itu pernikahan dini. Pernikahan dini, Bu ya. Karena anak-anak belum belum matang ya dalam berpikir dia menikah, dia tidak terlalu perhatikan juga. Jadi suami istri ini tidak paham tentang pernikahan, pasti jadinya berimbas pola asuh, jadi berimbas ke pola asuh. Oke. Saya ke Dokter Udin lagi nih. Ini saya tertarik dengan yang satu anak satu rumah makan itu, Dok ya. Saya mencari informasi terkait itu, ternyata memang bagus karena ini melibatkan masyarakat ya, bergotong royong untuk ikut membantu memerangi stunting itu. Kemudian paling besar masalah yang lain adalah
terkait kadang juga ada masyarakat yang kurang mampu, tidak memiliki jaminan kesehatan, JKN, apalagi KIS itu dan lain. Itu apakah FKKM itu ikut mengintervensi juga ke situ? Iya, jadi kemarin kita sempat ada kejadian nyata. Kita dipanggil, lihat pasien buta di Manggala. Pas saya cek ternyata dia kena glaukoma. Glaukoma itu sebenarnya kondisi mata yang bisa disembuhkan kalau segera dioperasi. Cuman nenek tersebut kisnya bermasalah. Akhirnya karena akses informasi dan akses ke birokrasi juga tidak ada, akhirnya dia pasrah dan akhirnya dia harus buta permanen. Dari situ akhirnya saya bikin program namanya Dokter Kita. Dokter Kita itu dokter keliling bertanya. Jadi relawan-relawan kita bekali dengan form. Di form itu ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi contohnya, pertama, Bapak Ibu kalau sakit sudah tahu mau bikin apa, mau hubungi siapa, sudah tahu nomor home care, sudah tahu nomor ambulans, sudah ada BPJS-nya, dapat JKIS, tidak bermasalah, aktif dapat JPKH dan seterusnya. Jadi alhamdulillah setelah kita masif sosialisasikan ini, kita hampir tiap hari dapat masukan bahwa dok ini tidak aktif, ini dok begini, ini dok begini. Kenapa? Karena memang ini bukan pertama kalinya kita dapat seperti itu. Banyak sering aduan, Dokter Udin bisa dibantu ini, kisnya bermasalah, harus berlaku umum, bayar 20 juta, 40 juta, 30 juta dan seterusnya. Dan ini yang akhirnya membuat kami berpikir bahwa memang kita ini harus sinkron sama dinas sosial juga. Kenapa? Karena ya salah satu problematika KIS ini sebenarnya adalah pemerintah diharuskan membayar ke BPJS tapi tidak tahu siapa mau dibayarkan ini. By name by address-nya belum terbuka gitu. Jadi ini adalah salah satu bentuk kolaborasi antara kita sebagai masyarakat yang rutin mencari siapa sih orang yang berhak mendapatkan tapi belum dapat, supaya orang tersebut betul-betul bisa dimasukkan untuk menjadi penerima manfaatnya. Sembari kita mendapatkan satu persoalan yang paling banyak, yaitu banyak yang menunggak, banyak yang putus bayar istilahnya, karena dulu mungkin dia bekerja tapi karena serangan pandemi akhirnya dia tidak bekerja lagi, di PHK, tidak mampu membayar lagi, akhirnya stop membayar, kena denda, menunggak, dan ketika mau pakai itu harus melunasi tunggakannya yang tidak sedikit gitu loh. Ada yang sampai 20 juta kemarin saya dapat, ada yang 12 juta. Jadi ini memang menjadi PR juga, di bagian itu kita menjadi PR, tapi setidaknya dengan adanya program Dokter Kita ini kita mengedukasikan ke masyarakat adalah sebelum sakit urus mantomi BPJS tak. Jangan ki tunggu ada miki di UGD baru ki mau mengurus. Seperti itu. Jadi alhamdulillah respon masyarakat cukup baik dengan program ini, banyak yang berkonsultasi dengan kita, banyak juga yang berhasil kita bantu. Harapan kami sih ada solusi di masing-masing persoalan yang tadi. Tadi kan masalah banyak itu kan yang terkait tunggakan JKN-nya. Kalau seperti itu bagaimana solusinya dari FKKM sendiri? Apakah diarahkan ke KIS atau bagaimana? Jadi kalau dari FKKM kan tuh sifatnya kan sebenarnya lebih kepada fasilitator. Tapi pemegang keputusannya tetap di dinas sosial, tetap di pimpinan wilayah masing-masing, dan tetap di BPJS. Untuk persoalan seperti itu sebenarnya ada program rehabilitasi. Jadi orang yang menunggak kemudian masuk dalam kategori kurang mampu, itu bisa dialihkan ke KIS, tapi harus mengikuti program rehabilitasi dulu. Artinya tunggakannya tersebut harus dicicil gitu. Cuman kadang menimbulkan pertanyaan baru lagi, bagaimana kalau enggak mampu sekali nih? Siapa yang mau cicilkan nih? Seperti itu. Jadi kadang kita memberikan solusi jangka pendek saja dulu, yaitu jam kesda. Jam kesda. Kalau sakit ki berobat miki di rumah sakit umum daerah, di rumah sakit Daya gitu. Tapi harapan kita ada solusi jangka panjang yang bisa bertemu antara pemerintah daerah, kemudian BPJS dan masyarakat itu sendiri. Artinya ada solusi yang diberikan oleh masyarakat kepada masyarakat untuk bagaimana agar dapat tertangani secepatnya. Betul. Ketika ada masalah ya. Oke. Baik, kita ke Ibu Yeni yang terkait ini. Ini kan kalau DPR itu kan terkait penganggaran ya, kebijakan penganggaran. Banyak pengalaman dari hasil
liputan kami itu terkait dengan honor kader posyandu, kemudian biaya operasional dan pemberian makan tambahan itu kan minim dari segi penganggaran. Apakah ada dorongan dari Dewan juga untuk itu memperjuangkan agar ini menjadi prioritas gitu? Ya. Kembali lagi tadi yang sudah saya jelaskan bahwa kita ini negara hukum, mengeluarkan uang juga tidak sembarang. Berarti ya kalau uang pribadi sembarang terkait dengan penganggaran itu tentunya memang tidak ada regulasinya. Karena ini tidak ada regulasinya, ya memang kita harus cari opsi lain seperti tadi saya jelaskan tentang CSR ya. Tapi saya melihat juga dan mendengar kader-kader posyandu sih sebenarnya tidak banyak yang menuntut juga. Walaupun dalam hatinya mungkin tahu tambah-tambah saya. Cuman mereka tidaklah seperti itu. Cuman yang mereka sayangkan itu yang makanan tambahan itu. Makanan tambahan. Iya, itu yang mereka fokuskan, yang mereka merasa tidak berdaya. Mau diapakan? Mereka sumbang-sumbang juga uangnya, buku cici buat makanan juga kayak tidak mencukupi seperti itu. Jadi memang kita berharap sih ada regulasi baru dari pusat, karena ini kewenangan di pusat, bahwa ada penganggaran untuk kader-kader posyandu. Walaupun selalu disampaikan bahwa itu bukan kewenangan Dinas Kesehatan, tetapi itu harusnya menjadi kewenangan. Kembali lagi, mereka butuh kader posyandu dari segi data. Jadi itu juga adalah bentuk apresiasi kepada kerja-kerja teman-teman kader posyandu. Ya harus ada penganggaran yang bagus lah untuk kan itu. Posyandu kan garda terdepan, Bu, ya? Iya, harusnya. Jadi saya juga heran, kok dia garda terdepan tapi dia terputus di anggaran itu. Jadi biar jangan tahu Tati yang jawab, biar pusat yang jawab. Tapi kalau terkait target zero ini kan secara nasional ini, target zero stunting 2024 itu realistis kira-kira, Bu, dalam beberapa tahun, 2 tahun ke depan itu bisa dicapai itu? Kalau saya tidak mau langsung mengatakan bahwa yakin 100%, walaupun saya juga tidak boleh pesimis. Ya tentunya harapan kita itu akan terjadi, itu pastinya. Namun memang kita harus realistis. Ini kita tunggu dulu data yang dari Dr. Udin tadi. Ya mudah-mudahan ada juga waktu pergi ke sana lihat supaya bisa sambil mempelajari dan kita akan kaji di Komisi D bagaimana intervensinya. Memang menarik ya, satu anak satu warung. Dan saya pikir untuk berbuat baik ini semua orang pasti akan mau terlibat seperti itu ya. Asal jangan satu warung satu BPMT lagi, bisa tunjuk apa. Jadi ini bagus sekali menurut saya, dan pasti kita akan apresiasi lah untuk itu. Mudah-mudahan saya diundang ya untuk lihat 9 orang ini. Kita mau lihat, dan pasti kalau saya ya secara pribadi, karena saya juga orang sains ya, kita sukanya tuh yang runut. Jadi kita latar belakangnya saya mungkin sama dia, dan beliau sains tapi dia dokter, saya biologi. Kita mau lihat dulu dari awalnya kenapa bisa setelah perlakuan 10 hari apa yang terjadi. Jadi dari analisa ininya nanti jadi menarik ya. Jadi kita bisa nanti akan memberikan solusi yang lebih tepat, dan 9 yang stunting ini nanti bisa terduplikasi di tempat-tempat yang kelurahan lain ya. Iya. Itu harapan Dewan. Iya, kalau Ibu Sunarti yang terkait ini, Bu, tadi kalau sudah dipaparkan posyandu itu kan garda terdepan, biaya personalnya tidak ada malah ya. Kemudian honor kader minim, kemudian makanan tambahan itu yang hilang lagi. Kira-kira kalau dari APBD, Bu, pemerintah Dinas Kesehatan itu ada kira-kira kebijakan apa begitu yang bisa membuat posyandu kembali menjadi kuat, memperkuat posyandu? Begini Pak, untuk biaya untuk posyandu memang kami tidak menganggarkan, pemerintah tidak menganggarkan, karena kita tahu bahwa posyandu itu adalah salah satu upaya kesehatan yang berbasis masyarakat, yang dikelola oleh dan untuk masyarakat. Jadi
salah kalau pemerintah menganggarkan. Tidak ada regulasinya. Tidak ada. Bukan harusnya pemerintah menganggarkan. Maksud saya karena itu tadi alasannya tuh, walaupun filosofinya bahwa posyandu dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat, tetapi pemerintah dapat asas manfaat di dalamnya. Jadi harusnya mereka yang juga memberikan. Tapi itu tadi Bu, kita memang sepakat tidak bisa penganggaran itu kalau tidak ada rujukan. Itu kita bisa melanggar. Tapi mungkin ada evaluasi begitu ya untuk ke depan agar menjadi prioritas itu posyandu. Kalau untuk PMT sendiri, kami dari pemerintah Kota Makassar menganggarkan untuk pemberian makanan tambahan. Tetapi yang kami berikan itu adalah berdasarkan data yang kami dapat dari EPPBGM, yaitu yang data yang by name by address. Untuk yang di posyandu, saya selalu menantang ketua tim penggerak PKK kelurahan. Kebetulan saya pernah juga menjadi ketua tim penggerak PKK kelurahan. Bahwa kalau kau mau kasih banyak kunjungan posyandumu, kau bikin bagaimana caranya supaya menarik, apa yang menarik. Apakah diadakan PMT kan sudah tidak ada. Bagaimana caranya ketua tim penggerak PKK kelurahan berkolaborasi dengan kader untuk mengadakan itu PMT. Karena saya dulu Pak pengalaman kalau sudah mau posyandu datang kader di rumahku, Ibu Lurah, apa adakah? Jadi ada tak begini. Oh ya, saya tambahkan kona, saya tambahkan kok telur. Betul. Nah, jadi itulah saya sangat berharap kepada pemimpin di wilayah kelurahan, baik itu RT, RW, lurah dan ketua tim penggerak PKK di kelurahan untuk bagaimana caranya berkolaborasi untuk mendapatkan ini. Tidak seberapa Pak. Pada saat pernah tahun lalu November kami mengadakan kunjungan ke Bali ke posyandu di Bali. Di sana itu Pak, dana posyandu satu sepeser pun tidak ada dari pemerintah. Semua murni dari swadaya masyarakat. Jadi mereka kan ini PMT untuk anak-anak Ji. Iya, betul. Jadi biasanya di sini kita Bu Yani kalau pemberian makanan tambahan mamanya yang bawa mangkok besar. Kalau di Bali bubur, di Bali itu bubur. Dia ambil mangkok-mangkok yang kecil, kom-kom yang untuk yang dari plastik Pak, wadah-wadah yang cantik, yang ada tutupnya, kemudian bervariasikan. Kan sedikit sih telur itu kan kita bagi dua lah untuk kan makanan tambahan sih ini. Betul. Jadi telurnya kita bagi dua, kemudian itu buburnya dia kasih aneka rasa supaya bagaimana anak-anak tidak bosan untuk makan. Jadi seumpamanya bulan ini dia kasih bubur, bulan depan dia kasih apa lagi begitu. Jadi ada variasi menunya itu Ada variasi menunya. Supaya orang tertarik untuk posyandu. Kita saja Pak orang dewasa. Kalau itu saja terusnya bosan ya. Oke. Kalau saya ini ada tadi. Saya suka sekali berhitung ini. Ada anggaranku di sini. Wah, kayaknya. Jadi saya juga sepakat yang disampaikan sama Bu Tati tadi bahwa memang harus ada kolaborasi yang bagus antara pemerintah setempat dengan masyarakat. Kalau kita berhitung sebenarnya kita tahu PMT itu kan hanya sekali sebulan. Betul, Jadi sekali sebulan berarti dalam setahun itu ada 12. Dalam satu kelurahan biasanya posyandu itu ada satu RW satu biasa, walaupun tidak semua rata. Saya ambil hitungan terkecil karena kita punya 15 kecamatan, ada 153 kelurahan. 153 mau kita kali 5 yang rendahnya, jadi sekitar berapa ratus kita kali. Jadi memang kita membutuhkan ratus juta di sini yang kita butuhkan. Kalau dicontohkan tadi bahwa di Bali itu masyarakatnya swadaya, kita tidak bisa pungkiri bahwa di Bali itu PAD-nya itu jauh lebih besar daripada Makassar. Tidak main-main, cuman satu kota saja
kita dikala 5 kalinya. itu balik. Jadi kalaupun juga diharapkan oleh pemerintah kota dalam hal ini Ibu PKK sih bagus juga karena kan bersinergi ya. Betul. Cuman di kelurahan itu pastinya dia mengintervensi tidak satu kelurahan. Jadi bolehlah kalau mereka yang punya inisiatif untuk bekerja, tapi saya cuma mengingatkan jangan sampai kader lagi. Cukuplah tenaga kader yang menurut saya ini luar biasa. Kita suruh dia cari data itu dia bisa dapat. Jadi mereka bekerja. Tetapi intervensi untuk PMT ya silahkan kalau ada inovasi kreatif daripada kelurahan. Dan saya pikir juga PKK kota kan ada PKK di atasnya lah PKK kelurahan, ada PKK kota itu kalau saya ingat itu luar biasa itu anggaran hibahnya, tapi tidak perlu lah saya buka di sini. Nah, jadi memang harus ada kolaborasi PKK kelurahan, kecamatan sampai di PKK PKK kota memang barangkali bisa Bu itu untuk mengantisipasi yang tadi ini hilangnya PMT. Oke. Ya, terakhir Dok terkait ini forum relawan yang dokter pimpin ini yang bentuk adalah ini kan mengawal program pemerintah ya, ikut mengawal program pemerintah. Apa yang ingin target yang ingin dicapai dari situ? Ya, tentunya kita berharap program-program ini bisa sustain. Bisa sustain, berkelanjutan. Tentunya untuk bisa berkelanjutan itu kita sebisa mungkin masuk ke dalam sistem. Dalam hal ini kalau memang program tersebut dinilai memberikan dampak positif ke masyarakat, kemudian mau diadaptasi, kita sangat terbuka untuk memberikan transfer knowledge, transfer prosedur dan seterusnya. Karena memang tujuan kita adalah bagaimana program-program ini bisa dirasakan oleh banyak orang dan bisa sustain. Jadi kalau dibilang target, kita mau supaya program-program ini bisa menjadi rujukan untuk pemerintah. Bisa berkelanjutan di tiap kelurahan. Sekarang kan baru satu kelurahan ya percontohan. Betul. Ya, itu baru setahun ya berjalan. Belum cukup setahun. Ya? Baru 3 bulan. Baru 3 bulanan. Dan ini sudah dirasakan manfaatnya ya. Alhamdulillah. Kami juga sudah dapat kepercayaan untuk mengelola lagi dana CSR dan ini nanti kita mau bawa ke Pulau Baranglompo. Baranglompo ya. Iya, karena di sana demografinya agak unik, di mana di sana jarang warung makan, tapi banyak stuntingnya. Jadi memerlukan intervensi khusus juga. Iya betul. Jadi ada inovasi lain ya selain itu tadi yang melibatkan warung makan. Iya, tapi tetap juga melibatkan warung makan di sana. Tapi dia spesifik warung makan PMT namanya. Oke. Iya. Terakhir untuk Bu Yeni juga, ini kan pemicu stunting ini banyak ya, mulai pernikahan dini, kemudian kemiskinan, rendahnya pengetahuan orang tua. Bagaimana Dewan mengawal itu Bu? Termasuk dari segi masukan ke pemerintah, kemudian ikut mengusulkan mungkin ada anggaran untuk itu. Apakah ada intervensi dari Dewan gitu? Ketika kita ingin memberikan edukasi ini sebenarnya harus kita runut juga lagi ke belakang. Jadi pastinya karena kita tahu tadi salah satu pemicu stunting adalah pernikahan dini. Ini memang yang harus kita sampaikan bahwa walaupun sudah ada ya dalam undang-undang itu terdaftar di KUA itu dia bisa dapat buku nikah ketika umurnya 19 tahun. Kita berharap bahwa anak-anak tidak ada, kita berikan edukasi kepada orang tua untuk menikahkan anaknya ketika memang dia sudah mampu dalam beberapa hal seperti itu. Yang kedua, kita juga pasti berharap ketika yang pasangan ini memang sudah bisa, ya harusnya ada edukasi di biasanya kan kalau orang sebelum menikah itu dikasih kayak semacam bimbingan gitu. Nah, itu harusnya masuk juga ya. Kan kalau sebelum menikah dibimbing bahwa pernikahan itu tidak
hanya karena saling suka saja, tetapi ada tanggung jawab di dalamnya. Kita mulai dari situ juga, walaupun memang tidak mungkin secara detail ya, maksudnya ada gambaran tentang itu. Yang ketiga, tentunya kita mengetahui ya bahwa di KB ini juga untuk kita bersama ketahui, persepsi kita selama ini bahwa KB adalah salah satu instansi keluarga berencana bagaimana dua anak cukup. Tetapi itu sudah kalau istilahnya dalam bahasa Indonesia ini sudah melalui perluasan makna. Jadi KB ini bagaimana kita bisa mengedukasi keluarga dengan adanya 3 ya, Tribina Bu ya. Tribina keluarga remaja dan yang dan yang lansia. Kita harapkan kader-kader KB ini memberikan edukasi kepada yang sudah pengantin baru. Ini kita mulai dari situ. Jadi stunting itu jangan pada saat stunting baru kita intervensi, itu agak berat penanganannya. Kita bagus dari preventif dulu. Dan memang kita berharap dan saya pastinya akan mendorong teman-teman di KB bahwa kader-kadernya itu harus diberikan ilmu yang memadai untuk itu. Jangan sampai mereka kader itu masyarakat tidak nyaman dengan kader. Ini yang harus kita perhatikan juga. Dan dia memang harus yang menjadi pionir, dia menjadi orang yang yang diteladani seperti itu. Untuk penanganan kemiskinan ini kan pasca Covid itu pasti meningkat ya. Itu berpengaruh juga ke gizi. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang gizi, tidak mesti mahal. Soal gizi tidak mesti mahal. Kenapa saya katakan begitu? Saya melihat ya, saya juga sering jalan dari lorong karena saya juga anak lorong. Saya biasa melihat rumahnya itu sudah merubuh, tapi makanannya itu asli pakai enak mentong tuh ikan. Ini kan kita itu tidak lepas dari ikan. Betul, ini gizinya bagus, proteinnya. Jadi saya pikir masyarakat kita insya Allah bisa dengan tadi ya pola makan yang baik. Rumahnya sudah mau jatuh juga makannya ikan bakar, sayurnya juga sayur yang premium yang maksudnya tidak pakai pengawet, tidak pakai penyedap seperti itu. Jadi bisa untuk itu. Jadi memang edukasinya itu mulai bertahap. Edukasinya yang paling yang paling penting untuk itu. Iya, oke. Terakhir untuk Bu Tati, ini kan program 1000 hari pertama kelahiran ini sangat penting Bu ya. Ini yang banyak intervensi di situ. Apa saja yang dilakukan ini Dinas Kesehatan di fase itu Bu? Oh iya. Oke Pak, untuk stunting bisa kita cegah dengan pendekatan sasaran seperti remaja putri. Sekarang kan kita mulai dari remaja putri dulu. Sekarang ada program dari pusat pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri 1 kali dalam 1 minggu. Jadi sekarang bukan ibu hamil saja Pak yang dikasih tablet tambah darah. Jadi untuk remaja putri 1 kali 1 minggu dengan kami dari Puskesmas mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan tablet tambah darah. Jadi di tempat itu minum. Kami menyaksikan bahwa betul diminum oleh kemudian untuk pelayanan ibu hamil. Ini yang paling penting karena menyangkut 1000 HPK. Pada saat kehamilan diharapkan ibu hamil itu mendapatkan pelayanan antenatal care sebanyak 6 kali. Yang kemarin-kemarin kan dulu 4 kali. Sekarang dijadikan 6 kali Pak. 6 kali. Jadi bagaimana itu pemerintah sayang sekali sama ibu hamil. Sampai yang 4 kali dikasih jadi 6 kali supaya ibu hamil banyak berinteraksi dengan pegawai kesehatan ataupun di kader-kader di Posyandu dengan pemberian edukasi tentang bagaimana mengkonsumsi makanan selama hamil, apa yang boleh dikonsumsi, apa yang tidak boleh dikonsumsi. Kemudian anak-anak juga bagaimana caranya supaya ibunya tertarik membawa anaknya ke Posyandu. Ini tugas kita semuanya karena ini Posyandu kan miliknya masyarakat. Jadi tugasnya kita semua bagaimana caranya kita mengedukasi masyarakat agar masyarakat ibu-ibu mau membawa anaknya ke Posyandu. Kemudian juga seperti yang dikatakan tadi Ibu Yeni bahwa calon pengantin pun harus mendapat akses
ke pelayanan kesehatan seperti pemberian tetanus toksoid sebelum menikah. Kemudian dikasih juga edukasi tentang reproduksi. Itu mungkin Pak. Iya. Jadi banyak pendampingan ya, mulai dari hamil, mulai dari sebelum nikah, remaja putri, remaja sebelum pokoknya nikah. Kalau orang ibu hamil semua orang itu hargai. Bayangkan kalau duduk dia pasti disuruh duduk, kita berdiri. Saking disayangnya itu. Karena akan melahirkan generasi. Ya, oke. Closing statement Dok ini terkait ini. Apa upaya untuk penurunan stunting ini? Apa yang harus dilakukan mungkin dari masyarakat, kemudian pemerintah dan stakeholder lainnya. Iya, upaya penanggulangan stunting itu memang upaya yang harus kita lakukan secara berkolaborasi, karena imbasnya bukan kita rasakan 1-2 tahun ke depan, tapi ini adalah awal mula kita menciptakan generasi dan peradaban yang nantinya akan mengarahkan kita apakah kita akan sejahtera atau tidak di kemudian hari. Jadi stunting harus kita seruduk bersama-sama, harus kita borongi supaya kita bisa memberikan hasil yang seoptimal mungkin, bisa maksimal ya. Ibu Tati, mungkin closing untuk ini seperti apa mungkin edukasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya itu gizi. Saya tidak jauh beda dengan Dr. Udin. Kolaborasi pemerintah, baik dari pemerintah Kota Makassar, dari khususnya di puskesmas, kemudian pemerintah kelurahan, PKK, RT RW, kita sama-sama memerangi stunting dengan memberikan edukasi kepada ibu hamil, calon pengantin, remaja putri dan anak balita agar mendapatkan pengetahuan tentang pemberian makanan. Dan semoga target zero stunting bisa lebih cepat tercapai sebelum 2024. Amin. Amin ya. Ibu Yeni, mungkin ada saya mungkin hanya 2 masukan dulu. Yang pertama tentang barangkali bagus ke depan ada link untuk kita mendata dari awal ibu hamil. Jadi begitu kita tahu ada ibu hamil, kan tidak semuanya mau ke posyandu dan tidak semuanya juga ke puskesmas. Jadi memang harus ada yang turun ke lapangan. Yang kedua juga kita harus punya link yang satu link yang bisa semuanya masuk dari klinik-klinik juga supaya data itu kita tahu. Jadi kelihatan memang datanya. Jadi siapapun itu klinik langsung bisa terbaca oleh pemerintah. Ada saya ibu hamil di sini, walaupun dia tidak ke posyandu atau puskesmas. Itu yang pertama. Yang kedua, sederhana saja, saya baru hitung lagi baik-baik. Ya, kita butuh 3,7 M untuk PMT. Miliar ya. Iya. Itu asumsi untuk PMT setiap bulan. Di 765 posyandu. Kalau hitungan sederhana saya tadi 5. Nah, tapi kan data validnya pasti ada di teman-teman Dinkes. Jadi ini PR kita bersama, 37M ini kita cari di mana atau bagaimana nanti turunannya di 3,7M itu. Barangkali itu saja dari saya. Iya, oke. Sangat menarik ya perbincangan kita terkait upaya penanganan stunting di Kota Makassar, karena program yang ditampilkan, program yang dikembangkan di Makassar itu cukup efektif untuk menurunkan angka stunting itu. Semoga target zero stunting di 2024 bisa lebih cepat tercapai sebelum tahun itu yang ditargetkan, sebelum tahun yang ditargetkan. Amin ya. Demikian pertemuan kita. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.